Halo Getter, selamat datang di Getty Media, medianya para UKM. Nah, selamat datang mungkin untuk teman-teman yang kamu mungkin pelaku usaha, ataupun kamu owner bisnis, atau bahkan kamu juga content creator kayak aku, ya. Video ini cocok banget untuk kamu, mungkin bisa menambah insight untuk praktis untuk bikin konten dan lain-lain, ataupun bikin konten jualan ya. Nah, kali ini aku akan sharing bagaimana sih proses editing video lewat aplikasi ajaib satu ini, yaitu CapCut. Ya, walaupun sekarang CapCut itu sekarang udah banyak pro-nya ya, tapi aku saranin untuk kalian nih yang mungkin mau investasi lebih jauh, kalian bisa berlangganan pakai CapCut Pro. Oke? Dan di video kali ini mungkin aku akan perkenalan diri dulu, nama aku Robi Iskan. Untuk kalian yang mau tahu portofolio ataupun contoh video-video yang pernah aku bikin, kalian boleh lihat cuplikan berikut ini. Nah, mungkin itu sekilas beberapa karya aku dari Reels, dan ada juga dari berbagai media lain ataupun format video lainnya ya, seperti long video ataupun iklan ataupun animasi dan lain-lain ya. Tapi kali ini khusus di video ini aku akan ngajarin teman-teman bagaimana sih editing video lewat CapCut, tapi formatnya portrait alias untuk Reels ataupun untuk TikTok ataupun untuk short. Langsung aja tanpa basa-basi, aku akan langsung jelasin ke kalian beberapa yang mungkin paling penting dari proses. Sebelum masuk ke prosesnya, ini adalah bagian yang paling penting, yaitu memahami istilah-istilah yang ada di dalam proses editing video. Nah, tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu nih, ada 3 proses production yang biasa ataupun umum yang kita lakukan, baik itu bikin film ataupun bikin konten jualan ataupun bikin iklan dan lain-lain ya. Ada praproduksi, produksi, pasca produksi. Nah, khusus di video kali ini aku akan sharing kepada teman-teman fokus ke pasca produksi ya teman-teman. Jadi ini bisa kalian coba untuk praproduksi ataupun produksi, kalian bisa coba lihat konten-konten lain di Getty Media ya. Nah, kali ini aku fokus aja untuk pasca produksi, yaitu editing. Oke, coba di sini aku menggunakan iPad ya teman-teman. Kalau kalian mungkin menggunakan HP, tenang aja ya. Ini masih sesuai kok dengan aplikasi ataupun masih sesuai dengan device HP teman-teman. Oke, izin aku menggunakan iPad di sini. Oke. Nah, aku langsung aja buka aplikasi CapCut aku di sini ya. Teman-teman silakan kalau mau langsung ikuti langkah-langkahnya, boleh langsung sambil nonton videonya, sambil buka HP-nya ya, sambil buka aplikasinya. Oke. Nah, di sini aku menggunakan CapCut, teman-teman. Kalau kalian mungkin belum berlangganan, tenang aja, it's okay ya. Aku akan pandu kalian mungkin menggunakan tools ataupun fitur-fitur yang gratis dulu dari CapCut ya. Dan mungkin next kalian bisa kembangkan. Nanti aku juga spill aplikasi ataupun fitur yang sering aku gunakan dari aplikasi CapCut. Oke, next. Nah, mungkin kalian yang belum tahu harga dari CapCut Pro, aku di sini bukan brand ambassador dari CapCut ya. Tapi kalau kalian mau berlangganan ya, di sini ada daftar harganya ya. Jadi kalian bisa pilih mau langganan per bulan ataupun langsung setahun. Oke, sebelum masuk ke praktisnya, teman-teman, aku jelasin dulu mengenai editing video proses ya. Jadi kalian bisa lihat bagan ini. Nah, ini adalah bagan yang mungkin bisa kalian coba, harus ketahui dulu ya. Harus diketahui karena ini kalau di dalam perusahaan ini ada profesinya masing-masing ya, kayak stock shoot ya, mempersiapkan stock shoot, musik background ataupun artikel wordlist dan lain-lain ya, itu adalah praproduksi. Itu biasanya ada profesinya masing-masing ya, kayak misalnya copywriter ya, ataupun videographer, fotografer dan lain-lain. Nah, lalu setelah masuk ke bagian yang paling kiri ya, teman-teman masuk ke editing ya. Dan editing itu ada dua proses teman-teman. Ada editing offline, ada editing online ya. Apa itu offline dan online? Apa bedanya? Yang pertama, offline itu membuang ya. Singkatnya mungkin sederhananya adalah kita fokus untuk membuang part ataupun bagian yang mungkin
kurang layak tayang ataupun kita mau buang ya. Nah, jadi kita fokus untuk cut to cut istilahnya ya kalau dalam editing video. Lalu setelah teman-teman udah cut to cut, buang bagian yang nggak penting ya, atau kan kadang-kadang kalau kita syuting pasti ada bagian yang salah ya, atau ada bagian yang belibet yang kita ulang ya, nggak apa-apa. Jadi itulah gunanya editing offline teman-teman. Fokus aja untuk ngejahit kontennya gitu ya. Lalu nanti setelah udah jadi, udah teman-teman cut to cut, udah rapi, udah teman-teman buang bagian yang salah atau yang nggak penting. Nah, teman-teman masuk ke proses editing online. Nah, di proses ini adalah finishing video yang utuh ya, mulai dari input teks di dalam videonya, ataupun lower third ya, ataupun image, ataupun b-roll dan lain-lain. Itu adalah tugasnya editing online. Bukan tugasnya sih, tapi itu langkah-langkahnya. Nah, jadi setelah itu teman-teman editing online masuk ke rendering. Sebenarnya masih banyak lagi ya tahap-tahapnya, kayak misalnya color grading dan lain-lain ya. Tapi mungkin di tahap ini yang mungkin aku bisa jelaskan ya prosesnya ini dulu gitu ya, biar teman-teman pahami. Jadi ini Kak, apakah dengan proses ini berarti yang ngerjain banyak orang gitu? Enggak teman-teman ya. Jadi ya karena kita masih sendiri ya, biasanya prosesnya kita kerjain dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalnya owner bisnis gitu ya, ataupun udah pengusaha ya, yang mungkin ingin rekrut tim gitu ya. Nah, jadi teman-teman tahu nih prosesnya. Jadi jangan langsung membebani video editor harus ngerjain ini. Enggak. Jadi sebenarnya dalam bikin konten editing itu ada bagian-bagiannya ya. Oke, teman-teman udah tahu ini. Let's go, kita masuk ke istilah-istilah yang paling dikenal di dalam proses editing ya. Nah, di sini aku udah buka aplikasi CapCut-nya, dan di sini aku coba bikin new project, teman-teman. Mana? Nah, ini. Jadi teman-teman aku coba nunjukin salah satu aja ya. Ini aku udah buka istilahnya udah masuk ke workspace-nya. Jadi teman-teman harus tahu dulu istilah dari aspek rasio ya. Aspek rasio itu istilahnya ukuran gitu ya, ukuran dari segi kontennya yang mau kita hasilkan, apakah YouTube atau Reels ataupun misalnya misalnya yang lain gitu ya. Kita bisa menyesuaikan ya. Jadi kita harus tahu dulu nih format konten yang mau kita hasilkan seperti apa, apakah Reels dan TikTok. Dan kalau misalnya kita mau bikin, karena kebetulan praktek ini kita mau bikin portrait ya, jadi 9:16 ya, kita bisa pilih yang kayak gini nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu nih output yang mungkin videonya mau kalian jadikan apa sih ya, konten apa gitu ya, harus tahu dulu gitu. Jadi jangan bingung gitu ya, harus tahu gitu. Oke, nah di sini kita coba pilih yang 9:16 aja gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada istilah lainnya teman-teman yang paling populer juga adalah namanya roll itu istilahnya mengacu pada konten ataupun file yang utama ya, jadi alur pentingnya ya, atau misalnya kayak teman-teman udah ngambil gambar, itu bagian yang ngomongnya ya teman-teman. Nah, itu adalah bagian roll nih teman-teman. Oke, lanjut masuk ke bagian b-roll. Nah, ini b-roll ini lebih ke pendukungnya ya. File pendukung ataupun rekaman pendukung gitu. Misalnya teman-teman udah ngambil rekaman, udah ngomong gitu ya, terus pasti ada teman-teman ngambil beauty shoot ya, itu istilahnya b-roll ya teman-teman. B-roll itu nggak harus video, bisa gambar, bisa lain-lain gitu ya. Next. Nah, ini ada stock shoot, teman-teman harus tahu juga ya, stock shoot. Jadi dia biar lebih variatif kontennya, nggak monoton hanya ngomong doang ya, harus ditambal gitu ya istilahnya, harus ditumpuk dengan stock shoot keren pendukung dari konten utama kalian kayak gitu. Yang selanjutnya adalah transisi. Transisi udah tahu ya, antara perpindahan video satu dan video yang kedua gitu. Next, ada J-Cut ya teman-teman, mungkin kalian bisa lihat visual ini dulu ya. Ya, dimana ada dua video, dan yang membedakan adalah audio yang di bawahnya itu di footage keduanya itu lebih mendahului ya. Jadi dia duluan, istilahnya duluan ada gitu, terdengar gitu ya, audio yang keduanya. Ya, mungkin kalian bisa lihat ilustrasi berikut ini ya. Nah, biar lebih gampang pahamnya.
Oke, kalau J-cut, nah ini L-cut itu lebih kebalikannya ya. Nah, kalian bisa juga untuk lihat ilustrasi berikut ini. Oke, ada juga keying. Keying itu misal teman-teman mau apa ya, lebih variatif, lebih kreatif ya, teman-teman shooting green screen gitu ya, mau menghilangkan green screen-nya. Nanti terus background-nya misalnya ataupun green screen-nya kalian ganti dengan nuansa lain, misal kalian di alam, di gunung. Seperti video ini ya. Ini aku lagi di gunung nih. Ini lagi di keying nih, teman-teman. Nah, atau aku lagi di laut. Nah, ini aku lagi di laut nih. Mohon maaf nih editor. Silakan, aku berada di laut nih. Nah, itu ada teknik keying teman-teman ya. Aduh, maaf nih editornya. Oke, ada istilah lainnya, ada resolusi ya teman-teman, ada 480 pixel, ada 720 pixel, ada 1080 pixel. Nah, itu juga pasti teman-teman udah memahami ini ya. Dan ada lagi Zapers. Ini yang paling penting, ini adalah sebuah informasi yang kalian input di dalam frame ya, bisa teks, bisa gambar, atau bisa lower third dan lain-lain. Itu adalah istilahnya Zapers, teman-teman. Oke, teman-teman. Dan terakhir adalah rendering. Ini pasti teman-teman udah tahu. Oke, itu mungkin adalah istilah-istilah yang paling populer dalam kita mengedit video. Dan kalau teman-teman belum memahami, ya syukur teman-teman. Tapi kalau teman-teman mungkin baru paham ya, nah ini berguna banget untuk teman-teman misalnya mengembangkan tim kalian, ataupun nanti kalian misalnya mau berprofesi sebagai editor juga boleh banget. Jadi ini sebagai penambah ilmu teman-teman agar lebih agar lebih bisa basicnya dulu, sehingga kalian mengkomunikasikan ke orang lain, ke tim kalian apa yang kalian imajinasikan gitu ya. Kalian bisa tahu, tambahkan Zapers, tambahkan transisi dan lain-lain. Oke, sekian dulu video kali ini dalam istilah-istilah yang paling familiar atau paling sering digunakan dalam editing proses. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.